masyarakat kita nih. Beberapa tahun belakangan aja banyak banget coffee shop kekinian yang menjamur. Masing-masing menawarkan minuman andalan kedai kopinya. Terus, ingat gak nih, di awal-awal pandemi COVID, sempat viral tuh Dalgona Challenge. Bikin sendiri minuman kopi kekinian selama masa-masa di rumah aja. Ngomongin soal kopi, Indonesia termasuk negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia nih. Setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Makanya, kopi seakan jadi minuman wajib guys. Kali ini, Like juga punya informasi buat kamu penggemar kopi. Jenis-jenis kopi paling populer di dunia. Seruput sih, semangka. Ngobrolin soal kopi, pastinya ada satu yang legend nih, namanya espresso. Kopi ini jadi khasnya negara Italia guys. Kata espresso sendiri lahir dari konsep pembuatannya, yaitu express, yang berarti mengaliri bubuk kopi secara cepat menggunakan mesin khusus. Namun lama-lama penyebutannya beralih jadi espresso. Jadi di awal 1900-an masyarakat Italia punya mobilitas tinggi. Jam kerjanya pun padat merayap guys. Dan espresso jadi salah satu cara ngopi efektif tanpa harus buang waktu lama. Kalau kalian mau memesan espresso, jangan bayangkan porsi secangkir kopi pada umumnya ya. Karena espresso takarannya hanya segelas kecil guys. Meski sedikit, espresso punya konsentran kafein tinggi yang bisa meningkatkan kerja jantung dan adrenalin. Orang Italia biasanya menghabiskan segelas espresso dalam waktu 2 menit. FYI nih guys, pembuatan espresso harus tahu berapa takaran kopi, temperatur air, sampai tekanan pada mesin. Berbeda sedikit aja bisa menghasilkan rasa yang berbeda loh guys. Iya, ada fakta tambahan loh. Biasanya harga espresso di meja bar lebih murah ketimbang meminumnya di meja pengunjung. Lanjut ke negeri Ebel ya guys. Masyarakat Perancis juga punya budaya minum kopi nih. Biasanya mereka minum secangkir kopi di pagi hari saat sarapan. Yang khas adalah cafe au lait. Minuman ini memiliki bahan dasar kopi dan susu panas. Nah, berbeda dengan cafe latte. Cafe au lait tidak menggunakan campuran espresso, melainkan kopi hitam guys. Cafe au lait diproses dengan menyaring kopi giling bersama chicory, yaitu tanaman yang akarnya bisa dibakar. Terus, kopi disaring dengan kain berbahan katun dan dicampur susu. Perbandingan antara kopi dan susunya harus setara ya guys, 1:1, supaya terasa gurih, manis, dan gak pahit. Cafe au lait madu ditemukan di penjuru Prancis loh guys. Paling pas deh menikmati sarapan secangkir cafe au lait dan renyahnya croissant. Sedap! Masih dari benua Eropa nih, tapi kita ke Turki ya. Kalau berkunjung ke negara ini, kamu bakal melihat tradisi masyarakatnya yang gemar banget ngopi. Favoritnya adalah Türk Kahvesi alias Turkish Coffee. Nah, cara bikinnya dengan memasukkan bubuk kopi ke dalam air mendidih yang dimasak ke dalam pot bernama kezbe. Kemudian, tambahkan gula sesuai selera sambil dididihkan. Kalau kamu nggak suka kopi yang manis, jangan lupa bilang ya di awal pemesanan. Cukup ingatkan kepada si pembuat kopi kalau kamu lebih suka kopi tanpa gula guys. Kopi sedikit manis atau kopi yang manis sekali. Turkish coffee biasanya disajikan dalam cangkir-cangkir kecil seperti espresso. Bedanya kalau espresso dinikmati dalam sekali teguk, Turkish coffee justru harus dinikmati perlahan. Hal ini sesuai dengan tradisi masyarakat Turki yang gemar hidup bersosial guys. Jadi sambil menikmati kopi sambil berbincang dengan teman-teman. Mereka percaya loh, kopi merupakan minuman yang harus dinikmati, dihargai, dan lebih dari sekedar pelepas dahaga. Mereka sampai punya pepatah loh soal ini. Katanya kenikmatan dari Turkish coffee akan selalu terkenang hingga 40 tahun. Wah. Tradisi ngopi cantik kita lanjut ke Austria ya guys. Di sini ngopi jadi cara masyarakatnya bersosialisasi nih. Yang jadi khasnya adalah Wiener Melange. Kalau dilihat secara penampilan, mirip-mirip lah sama espresso con panna alias espresso dengan krim. Jadi, Wiener Melange ini emang dibuat menggunakan espresso, kopi yang punya konsentran kafein tinggi. Terus di atasnya diberi krim berkualitas tinggi juga guys. Kemudian disajikan di cangkir espresso. Untuk variasi rasa, biasanya kopi diberikan taburan bubuk coklat atau bubuk kayu manis. Bisa juga nih ditambahkan vanilla essence dan daun mint supaya rasanya lebih kaya gitu guys. Cara menikmatinya bukan langsung diteguk ya, melainkan krim harus diaduk hingga bercampur dengan espresso. Baru deh kopi dinikmati perlahan. Berbeda dengan espresso, melange ini teksturnya creamy banget guys. Warga Austria biasanya menikmati secangkir melange sebagai hidangan penutup. Mungkin karena tekstur yang creamy itu ya, jadi kurang cocok diseruput pagi-pagi guys. Berbeda negara, berbeda pula cara ngopinya. Seperti ini nih salah satunya. Moroccan Spice Coffee.
Yap, minuman ini jadi khasnya Maroko. Masyarakat Maroko emang cukup gemar nih menyeruput kopi hitam yang punya rasa khas. Kopi hitam ini punya cara bikin berbeda loh guys. Gak cuma kopi, tapi juga dicampur berbagai jenis rempah seperti cengkeh, kapulaga, kayu manis, jahe, pala, dan juga lada hitam. Begitu diseruput, kopi satu ini langsung menghangatkan tenggorokan dan tubuh loh guys. Ya, masih ada sensasi pedasnya gitu sih. Selain nikmat, Spice Coffee dipercaya dapat meningkatkan energi dan kekebalan tubuh. Spice Coffee ini emang kayak rempah ya. Maklum aja guys, rempah udah jadi bumbu esensial yang harus ada di tiap hidangan masyarakat orang Maroko. Satu lagi nih guys, kopi khas yang harus kamu cicip ketika datang ke negaranya. Ada Mazagran dari Portugis. Kalau biasanya kopi identik dengan campuran susu, whipped cream, gula, atau gula aren, Mazagran ini berbeda loh guys. Kopi yang hits banget di kalangan masyarakat Portugis ini mencampurkan kopi espresso dengan perasan lemon. Mungkin sekilas tampilannya mirip lemon tea ya, tapi Mazagran punya karakter rasa kopi yang pahit berpadu dengan asamnya lemon. Terus Mazagran ini disajikan dingin dengan es batu loh guys. Cocok banget diminum saat cuaca panas. Supaya makin seger, Mazagran juga dicampurkan daun mint. Buat kamu penggemar kopi, Mazagran ini recommended banget deh. Saking populernya guys, Mazagran pun mulai mendunia. Di Indonesia aja, beberapa kedai kopi juga menyajikan kopi khas Portugis ini loh. Menurut sejarah perkopian, Mazagran disebut-sebut sebagai salah satu pelopor sajian es kopi kekinian. Nah, dari Indonesia juga ada nih. Di peringkat pertama, sajian kopi khas ada kopi luwak. Gak hanya khas Indonesia, harganya juga terkenal nih mahalnya. Kopi ini punya proses pembuatan yang unik guys. Biji kopi yang dipilih berasal dari fesis luwak. Jangan jijik dulu ya. Konon, luwak hanya memilih dan memakan biji kopi terbaik. Terus, biji kopi akan difermentasi di dalam perut luwak. Dalam prosesnya, biji kopi nggak akan hancur dan akan keluar dalam bentuk utuh. Gak sampai di situ guys, proses pencucian biji kopi bisa berlangsung 5-7 kali. Ini dilakukan untuk menjamin kebersihan biji kopi. Setelahnya, barulah biji kopi di roasting hingga tingkat medium. Sekilas, tampilan kopi luwak mirip dengan kopi biasa ya, coklat kehitaman gitu. Tapi setelah diseruput, rasa kopi luwak sangat halus. Gak ada rasa getir gitu guys, dan ada sedikit rasa fruity yang menyegarkan. Aftertaste-nya pun sangat clean. Belum lagi aromanya yang super nikmat. Karena proses pembuatan yang panjang dan rasanya yang nikmat, kopi luwak jadi salah satu kopi termahal di dunia. Di negara kita aja, secangkir kopi luwak harganya mulai dari Rp70.000 loh. Sedangkan di luar negeri, secangkir kopi luwak bisa dibanderol $35 Amerika Serikat atau sekitar Rp490.000. Wow kan? Tahun 2014, hotdog ini tercatat sebagai hotdog termahal di dunia. Namanya Juniban. Hotdog ini dijual oleh food truck bernama Tokyo Hotdog. Bukan ada di Jepang loh ya guys. Food truck ini adanya di Washington DC, Amerika Serikat. Harganya jadi mahal karena menggunakan bahan berkualitas guys. Juniban ini berisi keju asap bratwurst, chamometake, caviar, dan mayones Jepang guys. Supaya bisa mencicipi hotdog ini, pembeli harus memesan 2 minggu sebelumnya ya. Ikan fugu kan dikenal juga dengan nama ikan buntal ya kan? Ikan ini hidup di laut yang cukup dalam guys. Ciri khas ikan ini adalah akan mengembung jika merasa terancam atau dalam keadaan bahaya. Seluruh tubuhnya diselimuti duri yang beracun guys. Makanya ikan ini juga dikenal sebagai ikan berbahaya. Racun yang ada pada ikan fugu ini bisa mematikan 200 kali lipat dibanding sianida loh. Supaya aman dikonsumsi, chef yang mengelola ikan ini harus benar-benar ahli guys. Jepang jadi salah satu negara yang banyak menyajikan menu ikan buntal dengan aman ini. Chef di Jepang harus mendapatkan sertifikat lulus pelatihan khusus masak ikan buntal ini. Karena proses masaknya yang susah, makanya harga olahan ikan ini jadi mahal guys. Satu ekor ikan fugu berukuran sedang bisa dihargai hingga $265 atau sekitar 3,8 juta rupiah. Udah jadi rahasia umum sih kalau lobster emang masuk makanan yang cukup mahal. Tapi apa kamu rela membayar 29 juta hanya buat sebuah omelet lobster? Dengar harganya aja langsung mules gak sih guys? Omelet lobster ini dijual di restoran Normas, tepatnya di New York, Amerika Serikat. Namanya Zillion Dollar Lobster Frittata. Namanya aja sulit diucapin ya, sesulit ngeluarin dompet saat mau bayar gitu guys. Lagi-lagi nih, bahan utamanya yang berkualitas, yang jadi alasan makanan ini mahal. Bayangkan aja, garam yang digunakan aja seharga 500.000 per onsnya. Per 1 ons guys. Oh my god. Emang ada yang beli? Ya ada guys. Menu ini minimalnya terjual 10 porsi per tahun. Berarti ada 10 orang yang membayar 29 juta hanya untuk sarapan guys.
Kalian mau nyobain yang mana nih guys? Sedih mikir